Halo, Assalamualaikum Pak Alek. Pak Alek udah masuk kah? Sudah join Pak, tapi belum mungkin. Udah join ya. Baik. Ini udah recording ya? Udah mulai? Udah recording? Sudah Pak, ini udah record, tapi nanti kita share juga ke YouTube Pak. Bentar. Baik, kita mulai ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Bagaimana kabarnya sahabat MKTV dan rekan-rekan pemirsa di rumah dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi salah satu hari yang terbaik yang pernah kita lalui, menjadi hari yang penuh berkah yang Allah karuniakan kesehatan kepada kita. Allah mengkaruniakan kemudahan, kelancaran, dan segala hal yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal soleh. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan juga umatnya sampai kita dan akhir zaman nanti. Insya Allah dan semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat MKTV, berjumpa kembali dengan saya Gatot Kunta Kumara dalam acara Bincang Bisnis dan masih bersama dengan Coach Ridwan insya Allah. Juga sekaligus nanti ada tamu dari Direktur Utama Duta Transformasi Insani, salah satu anak perusahaan Darut Tauhid yang bergerak di bisnis pelatihan. Baik, sahabat MKTV, sebelum kita menyapa Coach Ridwan dan Pak Alek, saya mengingatkan bahwa Bincang Bisnis ini insya Allah akan ditayang ulang di MKTV setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 sore. Juga termasuk bagi rekan-rekan dan sahabat MKTV yang terlewat di episode-episode sebelumnya, itu silahkan bisa di streaming di www.darotet peduli. Cari aja di situ Bincang Bisnis ataupun di googling saja di streamingnya MKTV. Insya Allah kalau kelewat yang hari ini pakai Zoom ataupun yang hari Sabtu jam 4 sampai jam 5. Baik, sebelum mulai maka kita sebaiknya bersedekah dulu ya. Ada QRIS yang di situ sudah disiapkan oleh teman-teman. Kita bisa yang punya e-walletnya atau e-money-nya silahkan kita berdonasi dulu, karena donasi ini salah satu adalah untuk pengundang rezeki, penolak bala, dan insya Allah Rasulullah menjanjikan dan Allah berfirman, bagi siapapun yang berdonasi atau sering bersedekah itu, maka insya Allah harta kita tidak akan berkurang. Tidaklah berkurang harta karena bersedekah, insya Allah. Silahkan ya, Yuris. Ini bisa pakai apa saja. Bisa pakai OVO, bisa pakai Link, bisa pakai Tim Money yang punya Telkomsel, atau pakai yang lainnya silahkan ya, insya Allah. Baik, sahabat MKTV, 2 hari yang lalu saya dapat informasi nih, termasuk kemarin saya cari nih informasinya, ada pengumuman dari pemerintah bahwa resesi ekonomi sebentar lagi akan melanda Indonesia, karena kuartal kedua itu ekonomi Indonesia tumbuhnya negatif. Prediksi awal 3,sekian% minusnya, namun ternyata sekarang realitanya triwulan yang kedua itu minus 5,3%. Dampaknya cukup besar, maka sangat tepat bahwa kita mulai untuk kemandirian ekonomi itu bermula dari diri kita sendiri, mulai yang kecil, dan jangan nunggu nanti, mulai saat ini, insya Allah. Rasulullah SAW juga menjanjikan 9 dari 10 sumber rezeki itu adalah dari perdagangan, dari bisnis, sehingga kita dalam beberapa episode ini menghadirkan
Coach Ridwan untuk bisa sharing dengan kita. Insya Allah kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ridwan, apa kabar? Sudah masuk kah beliau? Alhamdulillah. Sehat, Coach? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Iya nih, di saya nggak ada suaranya ya. Punten bisa dicek dulu kah? Ada suaranya kah? Kita cek dulu sebentar ya. Kelihatannya ada yang salah nih. Di siapa ya? Nggak ada suaranya ya? Coach Ridwannya, Pak. Oh, ya. Alhamdulillah. Coach Ridwan ada suara, Coach? Ada suara? Saya nggak ada ya. Nggak terdengar ya. Kalau suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Insya Allah jelas. Coach Ridwan yang memang nggak keluar. Di Coach Ridwannya. Kita beresin dulu bentar, sabar ya. Insya Allah nggak apa-apa. Pasti ada waktunya. Insya Allah. Baik, Coach. Sudah ini, coba lagi, Coach. Coach, maaf, masih di mute, Coach. Kalau Pak Alex sudah bisa kah? Coach Ridwan, maaf, masih di mute. Cek, coba dengan... Oh ya, Oke. Bagus ya, siap, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana korbannya, Coach, di sana? Rame kelihatannya? Alhamdulillah, rame. Masya Allah, kami juga di luar ekspektasi nih, karena Darut Peduli yang tahun kemarin itu mendapatkan titipan kurban dari seluruh Indonesia, bahkan seluruh jamaah di pelosok overseas, itu di beberapa negara di luar negeri, itu 25 miliar tahun yang lalu, tapi Alhamdulillah tahun ini 32 miliar ya, Alhamdulillah. Jadi walaupun kondisinya pandemi itu, Masya Allah ya, ternyata memang orang Indonesia itu kedermawannya paling tinggi menurut survei ya, seluruh dunia. Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Coach, hari ini sebelum kita melanjutkan materinya, ada dari Pak Alex Kuswandi, Direktur Utama Duta Transformasi Insani. Halo Pak Alex, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alex, sudah bisa bergabung? Maaf Pak Gatot, Pak Alex barusan ngasih kabar, sedang piket di ortu yang sakit, internetnya lagi bermasalah, gitu. Izin, mohon maaf. Tadi sudah sempat tersambung, tapi terputus karena internet jelek di tempat beliau. Oh ya, baik. Nggak apa-apa, Alhamdulillah. Semoga ortu Pak Alex lekas sembuh, Allah karuniakan kesabaran, insya Allah. Begitu. Dan sahabat MKTV, insya Allah kita akan lanjutkan materi kita. Kalau gitu ya, Lutut ya, langsung to the point nih ke materinya. Alhamdulillah bisa langsung lebih banyak nanti yang bertanya dan diskusi terkait dengan materi-materinya. Kita sudah sampai ke jurus keberapa nih, Coach? Kelima ya? Tentang, kita masuk, ya, kelima hari ini. Kelima ya, repetition ya, kalau nggak salah. Kita terakhir, dua minggu yang lalu itu terkait dengan sales optimization ya. Betul. Alhamdulillah. Baik, saya kira Coach, kita mulai aja. Silahkan Coach, kita mulai sehingga materinya bisa lebih cepat disampaikan dan rekan-rekan juga bisa lebih cepat praktek juga, saya kira ya, bisa beresin usaha-usahanya. Baik, silakan Coach. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa silaturahim lagi, dan hari ini kita akan lanjutkan materi kita dari materi-materi sebelumnya. Alhamdulillah yang pertama, ini semoga masih kita di momen bulan yang tidak terlalu jauh dari Idul Adha. Semoga kurban kita semua diterima dan menjadi ibroh buat kita semua untuk semakin lagi membuat kita semakin sabar, membuat kita semakin bisa memaknai makna kita berbagi dan juga berkurban. Dan hari ini kita akan melanjutkan dari materi kita di bulan bulan lalu ya, berarti ya, bulan Juli, yang dimana kita membahas tentang 7 jurus banjir order. Nah,
Di 7 jurus banjir order yang sudah sempat kita bahas tentang distribution ya, distribution strateginya bagaimana kita mengoptimalkannya agar usaha kita bisa semakin bertumbuh gitu. Nah, dan berikutnya kita sudah membahas tentang brand activation. Bagaimana kita bisa mengaktifasikan brand sehingga nanti semakin banyak orang yang tahu. Karena Pak, kita punya produk terdistribusi tapi kalau nggak banyak yang tahu, akhirnya nanti mungkin penjualannya juga nggak bisa optimal. Nah, jadi semakin banyak yang tahu tentang produk kita akan semakin baik. Nah, berikutnya ada marketing communication. Nah, jadi setelah produk kita ada, bagaimana kita membangun strategi komunikasi sehingga orang-orang mau datang ke tempat usaha kita, baik secara online maupun secara offline. Sehingga traffic semakin tinggi, kunjungan semakin tinggi, dari traffic dan kunjungannya semakin tinggi, maka potensi terjadinya transaksi akan semakin tinggi. Lalu setelah ada orang berkunjung, maka ada namanya sales optimization. Bagaimana orang yang sudah berkunjung, baik ke toko online maupun ke toko offline kita, bisa terkonversi menjadi transaksi. Karena seringkali banyak kita sudah iklan, sudah promosi, menggunakan marketing communication dan activation, tapi ternyata karena kita nggak fast respon, tidak memahami bagaimana mekanisme kita untuk sales optimization, konversinya rendah. Jadi dari 100 orang yang berkunjung di toko online, closing hanya 10, hanya 5. Nah, ini bagaimana kita kemarin belajar untuk meningkatkan sales optimization. Nah, ini 1-4, kalau yang ketinggalan nanti mungkin bisa dilihat di rekaman. Nah, karena sekarang kita akan masuk di PR kita berikutnya, di kelima adalah repetition. Bagaimana mereka yang sudah datang, sudah beli, itu sebenarnya pekerjaan kita belum selesai, karena bagaimana membuat mereka untuk datang lagi dan beli lagi. Nah, nanti yang keenam, ada increase transaction, dan yang terakhir nanti ada retention. Jadi kita bulan ini masih ada 2 kali pertemuan lagi, yang insya Allah nanti kita akan menyelesaikan 7 jurus banjir order ini. Ya. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas, double funnel namanya. Nah, yang di atas sudah selesai, bagaimana menciptakan new customer, dari mulai distribusi, brand activation, marketing komunikasi, dan sales optimasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam bagaimana kita men-treatment customer yang sudah jadi konsumen kita. Jadi kita menciptakan omset dari konsumen yang lama. Ya, jadi membuat beli lagi, beli lebih, dan mau mereferensikan. Nah, ini kita review sejenak. Boleh saya potong dulu nggak, Coach? Boleh banget, Pak Gatot. Ya, sahabat MKTV dan pemirsa rekan-rekan yang ada di rumah, tadi ada 4 langkah. Nah, ini kalau misalnya ada yang tanya begini, Coach, 4 langkah ini apakah bisa dilompat-lompat nih, Coach? Misalnya dari 1 nih langsung ke 3 atau langsung ke 4 gitu, atau harus ada urutannya? Ya. Nah, sebenarnya dalam saya menyusun strategi marketing ini, memang itu adalah satu urutan. Jadi dipastikan dulu ada produknya. Artinya produk itu sudah punya nilai tambah, produknya sudah kapasitas produksi kita sudah siap, gitu ya. Nah, maka baru kita berbicara distribusi. Nah, kalau produk kita belum siap, jadi materi yang pertemuan sebelum 7 jurus banjir order kan kita sudah membahas tentang nilai tambah, kita membahas target market. Nah, jadi itu harus memang sebagai kurikulum ini saya tata bagaimana teman-teman bisa lebih mudah untuk step by step. Nah, kalau dirubah-rubah bagaimana? Bisa apa tidak? Ya, bisa saja sebenarnya. Misalnya kita buka usaha, kita langsung melakukan yang namanya sales optimasi. Jadi kita langsung buka usaha, langsung kita lakukan yang namanya penjualan secara optimal. Nah, bisa dilakukan, tapi biasanya kita konversi rasio closing-nya akan rendah, Pak Gatot. Kenapa? Karena orang belum kenal brand kita, orang belum aware, belum tahu nilai tambah kita apa, belum kita attract mereka untuk datang. Jadi kita menemui tipikal market yang dia masih cold namanya. Jadi kalau kita buka usaha, kita langsung jualan, kita akan ketemu dengan market yang dia masih cold. Cold itu masih dingin gitu ya. Nah, maka untuk membuat dia menjadi lebih mudah untuk di closing, maka kita tetap melakukan namanya brand aktivasi, lalu kita lakukan yang namanya marketing komunikasi. Nah, itu tujuannya step by step. Iya, paham. Jadi sahabat MKTV dan rekan-rekan, ini kalau ingin usahanya itu besar dan langkahnya benar, memang step by step baru dilakukan ya, sesuai dengan urutannya ya, tidak bisa lompat gitu ya. Iya. Betul sekali. Jadi kalau bisa memang lebih optimal kalau kita step by step. Ya. Baik, siap. Kita lanjut. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Nah, ketika kita sudah tadi, ini yang kemarin kita bahas, distribusi berarti kita membahas target produk yang harus terdistribusi. Yang berikutnya adalah kita mekanismenya mendatangi mereka, dan juga kita harus mengatur strateginya. Kalau didatangi harus strategis, kalau mendatangi harus masif. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini PR-nya. Ya, di pertemuan kita yang kelima, ya, membuat strategi distribusi.
Nah, lalu kita masuk brand aktivasi itu mulai membuat konten aktivasinya seperti apa yang mau kita sampaikan kepada customer kita mulai menentukan media, gitu ya, media apa yang mau kita pakai, dan juga kita melakukan aktivasi. Nah, ini kalau kita mau mengoptimalkannya. Lalu ini PR-nya yang sebelumnya di brand aktivasi. Nah, berikutnya ada marketing communication. Kalau kita sudah mulai melakukan konten sudah kita buat, maka kita menarik orang untuk datang. Kalau tadi membuat orang tahu, sekarang membuat orang untuk datang. Nah, ini kontennya sudah mulai ada gamification-nya, sudah mulai ada gimmick, sudah ada promosinya. Nah, kita delivery promosinya dan juga kita buat checklist. Jadi timnya sudah mulai harus terukur penjualan strategi promosinya dan hasilnya. Jadi harus di checklist. Nah, ini PR-nya, PR pertemuan yang ke-7 ya. Nah, lalu pertemuan 2 pekan yang lalu kita membahas sales optimasi. Mulai dari menciptakan interaksi, identifikasi, membuat penawaran ya. Kita juga memfollow up dan juga jangan lupa closing dari penjualan ya. Nah, ini kemarin ada PR-nya. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Nah, kita sekarang masuk ke repetition. Nah, repetition ini apa? Bagaimana kita menciptakan transaksi yang tadi sudah kita buat, artinya dari yang konsumen yang tadinya baru, benar-benar sudah menjadi konsumen, bagaimana kita membuat mereka mau beli lagi. Bagaimana mereka mau beli lagi dan beli lagi. Kenapa kok kita minta mereka untuk beli lagi? Karena transaksi, kalau seandainya kita tidak mengoptimalkannya, maka banyak orang bilang gini, fokus untuk mencari konsumen baru itu menjadi lebih penting. Padahal menurut saya sebenarnya, kalau bisnis kita bisa repeat order itu maksudnya orang bisa beli lagi dan beli lagi, maka bagaimana membuat orang itu untuk membeli lagi itu menjadi lebih penting. Kenapa? Karena konsumen yang sudah loyal, konsumen yang sudah trust kepada kita, itu pasti lebih mudah, transaksinya lebih besar, dan juga lebih cenderung tidak rewel daripada yang konsumen baru yang belum kenal dengan kita. Maka di repetition ini kita akan belajar bagaimana menciptakan agar konsumen itu mau beli lagi dan beli lagi kepada kita. Nah, ini strateginya. Jadi bagaimana membuat konsumen mau membeli lagi produk yang kita jual. Nah, ini menjadi salah satu strategi yang akan kita bahas hari ini. Nah, karena seringkali gini, kenapa ya orang sudah beli, kita sudah promosi, tapi kok dia nggak kembali, tapi kenapa kok dia nggak mau datang lagi kepada kita. Nah, kemungkinan besar kita tidak memanage mereka untuk repeat kepada kita atau repeat order istilahnya ya. Nah, apa aja langkahnya untuk membuat konsumen repeat order gitu ya? Tentu pasti teman-teman pengen bagaimana setelah kita punya produk, orang beli, tapi orang itu mau balik lagi dan balik lagi ya. Nah, yang pertama kita membuat namanya building database. Jadi langkah pertama adalah menciptakan database atau membuat database-nya. Nah, yang kedua nanti adalah membuat repeat pada saat transaksi. Jadi meminta mereka melakukan repeat order, tapi kita lakukan prosesnya pada saat transaksi. Dan yang ketiga adalah repeat after transaksi. Jadi bagaimana kita menciptakan repeat order, tapi ini repeatnya after transaksi. Nah, jadi ada 3 ini yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah building database, yang kedua adalah repeat on transaction, dan yang ketiga adalah repeat after transaction. Nah, jadi ada 3 poin. Nah, kita akan mulai dari yang pertama dulu. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mengakuisisi database-nya konsumen. Nah, ini mungkin contoh ya, saya ambilkan sampel yang ada di sini. Kita kadang nggak sadar ketika belanja ke Indomaret atau Alfamart, kita diminta untuk mau buat kartunya sekalian gitu. Nah, nanti kalau sudah punya kartu nanti akan dapat poin atau dapat apa dan segala macam lah kira-kira gitu. Padahal pada saat kita membuat kartu itu Pak Gatot, kita diminta untuk diminta namanya, nomor KTP-nya, alamat dan lain-lain. Pada saat itu sebenarnya Indomaret ini sedang mengakuisisi data kita. Jadi dia mengakuisisi database kita untuk tahu siapa sih sebenarnya konsumen yang sering datang, siapa konsumen yang sering beli. Bahkan ini kalau kita menggunakan sistem CRM, Customer Responsibility Management, ya kalau kita menggunakan CRM ini, nah kita akan tahu nanti bahkan customer itu kalau menggunakan kartu pas belanja kita bisa scan, kita akan tahu customer itu sebulan datang berapa kali, sekali belanjanya berapa. Nah, itu kita sudah bisa bisa track gitu. Maksudnya kita bisa tracking mereka gitu. Nah, ini kalau kita punya database database yang sudah kita kelola dengan digital gitu. Tapi kalau belum, minimal tugas kita adalah bisa mengkolek database dari customer. Nah, ini yang di perusahaan UKM seringkali tidak dilakukan. Jadi kadang kita hanya kenal wajah, kenal nama mungkin, tapi kita nggak pernah punya database. Tidak kita buat, kita susun secara rapi, tidak kita kelola gitu ya. Nah, maka saran saya kita harus membuat sistem manajemen untuk mengelola database dari customer, mulai dari namanya gitu ya.
terus kita tahu alamatnya, kita tahu nomor handphonenya, kita tahu emailnya, gitu. Apalagi di sistem digital sekarang, kita tahu nomor HP-nya, itu menjadi sangat penting sekali, Pak Gatot. Nah, jadi yang pertama adalah apa? Betul, kemarin ini Coach, betapa data itu luar biasa ya. Saya kemarin itu mencari suatu produk alat dapur ya di mesin pencari Google. Tapi tadi malam itu hampir semua medsos saya itu udah ditawarin tentang itu tuh, tentang alat dapur itu gitu. Betapa cepatnya ya, luar biasa itu. Betul, Masya Allah. Ya. Nah, jadi selain itu contohnya begini. Kalau kita misalnya sudah menggunakan sistem database, jadi ada 2 database tadi. Database kita secara offline dan database kita secara online. Nah, sederhananya misalnya sekarang kalau kita membuat repeat order, paling tidak kita minta kepada customer kita untuk mereka, kan kita minta nomor HP-nya, misalnya nama database itu, nama, nomor HP, terus alamat. Nah, tapi sekarang juga jangan lupa ketika kita minta nama, nomor HP, dan alamat, nomor HP-nya mereka kita simpan di kita, dan kita minta juga customer menyimpan nomor HP kita. Jadi customer minta juga untuk menyimpan. Ya. Simpan nomor HP kita. Jadi bahkan kalau perlu kita pastikan bahwa di depan kita dia menyimpan. Saya punya klien, dia usahanya toko handphone. Karena toko handphone, jadi pasti ketika orang beli handphone pasti dibantu untuk setting dan lain-lain. Nah, itu salah satu KPI-nya adalah bagaimana setiap customer service-nya ketika dia melayani, sebelum customer-nya pulang, itu customer-nya harus dia harus menyimpan nomor handphone CS-nya. Ya, jadi kenapa? Nah, sekarang nomor handphone yang sudah tersimpan ini, kalau kita sering lihat ada namanya WA marketing, WhatsApp marketing. Nah, kalau kita nggak sadar, ada satu behavior, ada satu kebiasaan masyarakat Indonesia ketika menggunakan WhatsApp itu dia sering geser untuk ngelihat statusnya teman-temannya, ngelihat statusnya siapa gitu ya. Nah, status yang muncul di HP kita itu hanyalah status nomor orang yang kita simpan. Jadi kalau kita nggak menyimpan, nah nomor yang kita simpan, jadi artinya kalau si customer tidak menyimpan nomor kita, maka ketika kita update status, customer tidak akan tahu kita sedang update apa. Nah, jadi customer harus menyimpan nomor HP kita juga. Jadi sekarang double. Kalau dulu mungkin kita hanya cukup untuk menyimpan nomor HP-nya si customer, kalau sekarang double. Selain kita menyimpan nomor HP customer, customer juga harus menyimpan nomor HP kita. Nah, yang nomor HP kita kalau bisa ada WhatsApp-nya gitu ya. Sehingga di situ nanti kita bisa treatment tuh. Ketika kita ada kegiatan, ketika kita ada apapun kan kita sering tuh update status WhatsApp. Nah, status WhatsApp kita nanti akan dilihat terus, akan dicek terus, akan dimonitor dia. Jadi ketika kita misalnya ada produk baru upload di sana, ada produk baru upload di sana, ada promo kita upload di WA, kita update status, maka customer yang sudah menyimpan nomor HP kita, maka otomatis dia akan ngelihat nih. Nah, dan itu ternyata sudah terbukti bisa menghasilkan repeat order yang luar biasa. Saya kemarin ketemu dengan salah satu menti saya di Yogyakarta. Nah, dia membuat contohnya makanan sederhana. Tadinya jualan salad, sekarang ditambah ada jajanan tradisional. Satu hari bisa menjual lebih dari 150 pack per hari, dan itu sudah luar biasa menurut dia. Saya tanya apa yang dia lakukan? Hanya ini yang dia lakukan. Setiap ada orang beli, disimpan nomor HP-nya, diminta orangnya menyimpan, dan dia tiap hari update. Hari ini dia punya stok produk apa. Dan ternyata orang itu repeat order gitu. Nah, ini bisa membangun yang namanya ikatan atau engagement. Nah, jadi yang perlu kita lakukan untuk orang itu bisa repeat order. Nah, repeat order tadi salah satunya adalah bagaimana kita menciptakan yang namanya ikatan emosional atau engagement. Engagement atau ikatan ini tadi. Nah, inilah yang akan membuat orang nanti salah satunya bisa balik lagi. Jadi yang pertama, pastikan kita punya database customer kita. Nah, kalau kita nggak punya database customer, pasti akan susah untuk kita bisa untuk bisa minta mereka untuk beli lagi. Nah, sekarang yang kedua. Kalau dia sudah beli, artinya dan sudah kita simpan nomor HP-nya, dia menyimpan nomor HP kita, ya. Nah, maka langkah berikutnya adalah lakukan repetition pada saat transaksi. Jadi pada saat konsumen sedang transaksi di kita. Jadi ketika konsumen transaksi, kita sudah bisa untuk meminta mereka balik lagi. Nah, seringkali kita tidak melakukannya.
Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah ini, service excellence. Dari survei yang saya lakukan di teman-teman yang saya bina, kenapa sih seringkali konsumen itu tidak mau balik atau tidak mau kembali? Yang pertama karena pelayanan yang buruk. Ini ya proses pertama nih ya, pelayanan yang buruk ya, Coach ya? Jadi pelayanan buruk itu membuat orang nggak mau balik. Nah, jadi ini kesalahan-kesalahan UKM yang membuat orang itu tidak mau repeat order. Jadi contoh misalnya, teman-teman yang sekarang mungkin hadir di Zoom atau menonton di MKTV, coba Anda mungkin ketika suatu saat pernah datang ke satu tempat belanja, entah itu produk apapun itu di satu toko, ternyata Anda mendapatkan kesan pelayanan yang kurang baik. Mungkin ketika Anda pulang, dalam hati Anda bilang, kapok saya belanja di sini, besok lagi saya nggak akan ke sini. Nah, ternyata ini menjadi satu obstacle, menjadi satu hambatan, kenapa kok orang nggak mau balik lagi, atau orang nggak mau balik lagi. Maka pasti yang bisa membuat orang balik lagi berarti lawannya, berarti apa? Service excellent. Nah, kenapa kok orang mau bayar lebih mahal sedikit, jalan lebih jauh sedikit, datang lebih jauh sedikit, mengeluarkan biaya lebih banyak sedikit, karena untuk satu produk atau satu layanan atau satu jasa, bisa jadi karena apa? Karena servisnya yang baik, gitu ya. Jadi kalau kita bisa memberikan servis yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain, walaupun harga kita lebih mahal, walaupun mungkin produk kita lebih mahal dibandingkan yang lainnya, jarak ke tempat kita mungkin lebih jauh, orang akan datang. Kenapa? Karena dia salah satu yang dicari sama orang adalah servis. Nah, ini yang kita lihat. Contoh sederhananya misalnya, ada orang misalnya naik pesawat terbang itu ada Lion, ada Batik gitu misalnya, atau ada Citylink, ada Garuda. Nah, kenapa orang kok mau yang sudah kena servisnya Garuda, itu dia pasti besok lagi ketika dia flight lagi, dia carinya Garuda lagi gitu. Nah, salah satunya adalah karena servis excellence-nya Garuda luar biasa gitu ya. Nah, jadi inilah yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita masih UKM, salah satunya yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan service excellence. Nah, service excellence ini gimana? Pelayanan yang baik ya, service excellence. Jadi kalau gitu musuhnya adalah pelayanan yang baik. Pelayanan prima. Nah, pelayanan prima ini adalah bagaimana kita bisa membuat sistem pelayanan kepada customer kita itu pelayanan dari hati. Nah, karena banyak sekali kalau kita ngelihat sekarang, ya kita membuat sistem pelayanan, servis, tapi itu sebenarnya hanya servis ala SOP gitu ya. Nah, jadi ini musuhnya adalah versus service SOP gitu, standar hanya sekedar SOP saja gitu. Maksudnya gimana nih? Yang satu pelayanan dari hati, yang satu hanya pelayanan sekedar SOP. Misal, kadang kita merasakan kan masuk ke dalam Indomaret atau Alfamart, kita buka pintu, pasti di sana langsung disapa gitu misalnya. Ada SOP-nya di sana. SOP-nya kan, selamat pagi, selamat datang di Indomaret, selamat berbelanja gitu. Tapi kadang yang nyapa itu ngelihat kita juga enggak, kadang dia masih duduk ngerapihin barang, kita masuk, itu pasti rasanya di dalam hati kita itu kayak hanya sekedar formalitas yang itu hanya kayak SOP saja gitu. Nah, itu nggak ngena biasanya servis seperti itu, nggak masuk dalam kategori servis excellent yang pelayanan prima gitu. Jadi harus kita benar-benar kalau bisa pas pada saat customer masuk, baik itu kalau bisa kita yang bukakan pintu, kalau kita nggak bisa buka pintu, mereka buka pintu sendiri, kita berhenti sejenak dari aktivitas, tatap matanya, kita sapa dengan senyum yang baik, selamat datang di toko kami, selamat berbelanja, apabila ada yang bisa dibantu apa. Nah, itu benar-benar dari hati. Nah, maka kita harus merubah sistem pelayanan kita bukannya sekedar SOP saja. Kita pastikan, karena kalau kita hanya pelayanannya by SOP, hanya yang penting pokoknya jalan, tapi nggak dari hati. Nah, hati-hati. Kenapa? Karena konsumen kita juga punya hati. Gitu. Jadi dia akan tahu nih, dia akan bisa merasakan dia sedang diservis dari hati atau tidak, senyumnya tulus atau tidak. Gitu. Nah, ini yang harus kita amati. Jadi kita harus benar-benar melatih ini. Jadi bagaimana melakukan service excellence. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Nah, minimal kita yang pertama bisa dilakukan adalah mungkin teman-teman sudah melakukan ya. Jadi ada misalnya 5S. Nah, apa tuh 5S? Nah, ini kayaknya kalau di DT pasti sudah nih ya, sudah diajarin. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, ini bisa menjadi budaya ini ya. Senyum dulu, kan? Sapa, salam, sopan, misalnya, santun. Nah, ini bisa jadi budaya dari tim kita untuk membuat orang itu nyaman gitu ya. Jadi service excellence. Jadi pada saat customer datang ke tempat usaha kita, baik online maupun offline, maka yang pertama
lakukan yang namanya servis dari hati. Nah, menggunakan apa ya ini? Baik, salah satunya adalah senyum, sapa, salam, dan itu semuanya dilakukan dengan tulus gitu. Jadi service excellent. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya selain tadi kita melakukan ini 5S, kita juga bisa melakukan apa? Fast respon. Nah, fast respon seringkali masalahnya kadang-kadang pada saat kita datang gitu ya, kita butuh apa-apa, kadang kita tidak dilayani dengan cepat, kita tidak dilayani. Maka ini yang harus kita lakukan. Jadi ada 5S dan juga yang kedua tadi adalah fast respon. Ini nanti bisa kita lakukan pada saat kita mau mengoptimalkan apa? Pada saat kita mau mengoptimalkan penjualan kita agar orang dia mau datang lagi. Kenapa? Karena orang datang lagi itu karena dia ngerasa puas dengan pelayanannya. Jadi kalau mau disurvei coba, kenapa sih kok mau datang lagi? Kenapa mau datang lagi? Karena orang puas. Nah, sebagai contoh, saya sering menggunakan sampling ketika orang naik pesawat, turun di Cengkareng. Di Cengkareng itu kan taksi banyak tuh. Ada taksi, betul. ada Bluebird, terus ada misalnya Cipaganti, ada misalnya Express, dan macam-macam lah. Nah, ada antrian yang paling panjang. Kira-kira antrian paling panjangnya di mana ya kira-kira ya? Antri paling panjang. Nah, itu kalau kita ngelihat antrian paling panjang itu seringkali ada di Bluebird. Nah, saya sering tanya, kenapa sih kok orang itu lebih suka naik Bluebird daripada yang lainnya gitu. Padahal yang lainnya itu kosong taksinya. Nah, tapi kok rela-relain antri di Bluebird. Nah, karena salah satunya adalah servisnya, pelayanannya yang paling bagus. Nah, itu nanti yang bisa dilakukan ya. Nah, poin yang pertama tadi adalah service excellent. Nah, yang kedua, setelah kita membuat service excellent, yang kedua kita bisa melakukan yang namanya menggunakan satu pelayanan untuk khusus member, layanan khusus member. Nah, ini. Layanan khusus member. Nah, ini akan membuat orang yang sudah jadi member, itu dia akan terus repeat order kepada kita. Nah, contohnya kayak di Garuda. Garuda membuat namanya Garuda Miles. Garuda Miles ini ada kartunya, ada dari mulai yang biasa sampai ke yang platinum, dengan fasilitas yang berbeda. Nah, ketika orang dikasih fasilitas-fasilitas khusus untuk member, mulai dari check-in-nya berbeda, mulai dari nanti dia layanannya pun berbeda, tempat duduknya, fasilitas makan dan seterusnya. Nah, dari sini akhirnya orang kadang dia malas untuk pakai produk lain gitu. Kenapa? Karena dia ngerasa ketika dia sudah jadi member, dia punya kartu dari mulai check-in, antrian dan lain-lain, launch-nya itu berbeda, sehingga orang kayaknya kalau sudah pernah kena servis kita dapat ini, kayaknya kalau yang lain kayaknya ogah deh gitu. Nah, ini yang namanya customer experience. Nah, jadi kita harus menciptakan yang namanya customer experience. Khusus untuk dari member kita. Jadi kita harus menciptakan untuk menyusun customer experience, kita membuat yang namanya customer journey. Customer journey itu langkah-langkah tahapan, kalau customer itu datang ke tempat kita, apa aja ya yang akan dia lalui, misalnya dia akan masuk ke toko dia ketemu dengan bagian frontliner kita, terus habis itu dia akan memilih-milih produk, setelah memilih produk, dia nanti akan kemana. Nah, itu namanya customer journey. Nah, customer journey ini bahkan bisa didesain sedemikian rupa untuk menciptakan customer experience. Nah, customer experience inilah yang membuat orang tuh kayaknya susah berpindah ke lain hati. Contohnya, kita datang ke satu toko roti, Pak Gatot. Nah, ini kita kadang nggak sadar. Pas baru mau masuk itu langsung nyium kayak aroma yang gimana beda gitu, aroma rotinya kayaknya yang enak banget. Kayaknya sudah sedap gitu ya, dapat kayak ada aroma. Nah, padahal belum tentu aroma itu sebenarnya benar-benar dari roti. Nah, bahkan dari banyak riset, aroma itu sebenarnya dari parfum tertentu yang baunya kayak roti. Begitu juga di toko kopi, Pak Gatot. Di warung kopi. Iya. Warung kopi tertentu itu di pintu masuknya sengaja dikasih parfum yang baunya itu bau kopi gitu. Karena sebenarnya kalau dilogikakan antara tempat produksi kopinya, roastingnya, dan tempat pintu masuk itu jauh. Nah, itu sebenarnya menarik orang untuk datang dan membuat salah satunya adalah memori penciuman orang itu tentang satu produk itu kayaknya berbeda, dan ketika penciumannya itu sudah kayaknya enak, padahal mungkin belum tentu produknya enak, itu sudah otak kita terstimulus gitu sebenarnya. Jadi wah kayaknya enak nih gitu, belum tentu. Iya. Betul ya. Ketika masuk di dalam kita buka pintu, di atas pintu pas dikasih AC. Nah, itu biasanya kalau di luar ruangan itu panas, kalau di dalam ruangan itu sebenarnya mungkin AC-nya nggak dingin-dingin banget, tapi ketika kita buka, kayak dari atas tuh kita kayak kena blower AC, langsung nyes gitu, dingin gitu. Itu juga bagian dari namanya customer experience. Bahkan kalau kita dulu pernah naik misalnya Citylink, customer experience-nya khusus tuh, kita masuk itu kayak habis kebakaran gitu, maksudnya
ada uap embun dari AC-nya itu banyak banget gitu. Jadi itu salah satu customer experience. Bahkan kalau kita ngelihat customer experience-nya misalnya kalau kayak di Citylink, selain kita masuk disambut dengan pramugari yang casual, terus ada uap-uap dari AC-nya itu yang banyak banget, kayaknya suasananya dingin, duduk disambut pakai pantun gitu ya. Nah, biasanya ada pantunnya tuh kalau di Citylink. Nah, itu bagian dari yang namanya customer experience. Nah, jadi kita harus bisa men-treatment customer kita dengan experience tertentu sehingga dia ngerasa ada ikatan emosional dengan kita, sehingga dia kayaknya kalau mau berpindah ke lain hati, itu dia berat gitu, karena dia nggak dapetin satu experience atau satu pengalaman yang sama dengan di tempat kita. Nah, ini yang bisa membuat orang nanti repeat order kepada kita. Kira gitu, Pak Gatot. Nah, teman-teman, ya, kalau ada yang mau tanya juga boleh, ya nggak apa-apa. Nah, ya, bagi sahabat MKTV dan rekan-rekan, karena nih hari ini banyak nih Coach yang bergabung di Zoom itu 245 di YouTube. Kurang tahu berapa ya di YouTube, tapi nanti kita bisa cek. Silakan bagi sahabat MKTV dan rekan-rekan yang mau bertanya, silakan bisa ditulis ya atau angkat tangan. Nanti kita bisa diskusi, insya Allah. Nah, baik Coach, silakan dilanjut lagi ya, Coach. Kita lanjut ya. Nanti nah, kita bisa siap. Kita bisa menciptakan customer experience yang itu akan membuat orang itu dia kayaknya terikat dengan kita secara emosional. Nah, setelah itu yang kedua bisa menciptakan fasilitas khusus. Fasilitas khusus. Nah, fasilitas khusus ini yang diberikan kepada mereka yang jadi member kita atau menjadi customer kita. Jadi, kenapa orang kok mau mendaftarkan register diri secara sukarela? Karena dia akan dapat fasilitas khusus. Contoh, di Garuda itu ada lounge khusus, ada track pada saat kita mau masuk ke pesawat itu dia nanti ada jalur khusus. Jadi dia antrinya nggak perlu panjang kalau dia sudah jadi member dengan dia menggunakan kartu platinumnya atau menggunakan Garuda Miles-nya gitu. Nah, fasilitas-fasilitas khusus untuk member ini akan membuat member itu loyal kepada kita. Contoh sederhana. Padahal cuma poin ketika kita membuat yang namanya Indomart Card atau Alfamart Card. Padahal itu sebenarnya saya sendiri pun kalau dihitung poin itu nggak pernah ditukar atau nggak pernah ini ya. Tapi saya tanya sama teman-teman yang punya kartu, kamu kartunya apa? Indomart. Ternyata orang yang menggunakan kartu Indomart dia jarang belanja di Alfamart. Secara tidak sengaja, nggak sadar, alam bawah sadarnya dia belanjanya ke Indomart terus. Begitu juga dengan yang kartunya Alfamart gitu. Jadi secara nggak sadar dia seringkali dia belanjanya dia di Alfamart gitu ya. Nah, itu kayak sudah punya preferensi. Nah, inilah yang nanti akan harus kita lakukan ketika kita ada di produk yang begitu banyak. Ya, jadi artinya ketemu dengan bisnis yang produknya itu, maksudnya perusahaan-perusahaan lain juga bisa ciptakan. Jadi kompetitornya banyak gitu. Nah, kalau kompetitornya banyak, salah satunya kita harus bisa menjaga customer kita agar dia tidak kemana-mana. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Nah, ini dua-duanya bisa dilakukan pada saat customer sedang ada di usaha kita atau sedang bertransaksi. Jadi yang pertama, service excellent, dilayani dengan baik, sepenuh hati, bukan hanya sekedar SOP. Yang kedua, kita kasih benefit atau manfaat khusus bagi member, baik itu customer experience-nya, nah fasilitas-fasilitas khusus buat mereka gitu. Nah, sehingga menancapkan di dalam benaknya, wah, menyenangkan ya kalau belanja di sini, menyenangkan ya kalau di sini. Jadi akhirnya dia malas untuk pindah ke tempat lain. Nah, ini contoh sederhana kalau kita nggak bisa service excellent, kalah sama mamang-mamang ojek. Mamang-mamang ojek aja, dia bisa tuh service excellent, gratis untuk customer yang terhormat, ada kacang, tuh dikasih, ada tisu, ada permen, ada tempat sampahnya, gitu ya. Nah, ketika customer dapat abang seperti ini, terus diajakin ngobrol, dia juga ramah, kemungkinan besar pasti nanti sama si customer dikasih rating bintang 5 nih, gitu. Nah, jadi dia melakukan hanya mengejar rating aja agar dikasih ratingnya bintang 5, itu si abang-abang ojek ini dia sampai mau membuat pelayanan prima, walaupun mungkin perlu ditata mungkin lebih rapih ya biar nggak kelihatan jorok juga. Tapi artinya ini contoh mereka saja, ini abang-abang ini demi mendapatkan rating bintang 5 dari customernya bisa melakukan repeat order, dan pasti customernya akan mendapatkan pengalaman khusus ketika misalnya mungkin kita yang menjadi penumpang ya kayak gini kan, difoto terus kita viralkan, kita share ke orang lain gitu ya, mungkin ini akan menjadi contoh sederhana. Nah, jadi ini namanya service excellent. Nah, meninggalkan kesan khusus di benaknya customer. Nah, yang berikutnya setelah jadi service excellent, ada yang namanya reputation setelah konsumen selesai transaksi. Nah, jadi kalau yang tadi pada saat transaksi, kalau yang ini
adalah selesai transaksi. Artinya selesai transaksi itu konsumen sudah pulang nih. Konsumen sudah tidak di tempat kita, dia sudah pulang, sudah selesai transaksi. Nah kan kita pengen recall bagaimana mereka mau balik lagi, ya. Bagaimana dia mau balik lagi, salah satunya adalah dengan cara merecall mereka. Jadi memanggil mereka yang sudah selesai transaksi untuk balik lagi, dan balik lagi. Nah, ini yang harus kita lakukan. Apa aja yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah, kenapa tadi kita perlu database di awal? Nah, kenapa kita tadi perlu database? Nah, database ini dibutuhkan untuk kita bisa melakukan recall. Nah, kalau kita nggak punya database, bagaimana kita akan melakukan recall? Makanya kenapa poin pertama tadi kita mulai dulu dengan database. Nah, recall ini dengan cara apa? Misalnya contoh, berkala ketika kita punya promo, kita kasih WhatsApp ke mereka, atau kita kirimin email ke mereka, kita kirimin artikel kepada mereka. Nah, jadi recall ini tidak harus penawaran. Jadi recall tidak harus penawaran. Tidak harus penawaran. Jadi recall itu tidak harus berupa penawaran. Recall itu sifatnya hanya maintenance. Jadi artinya berkala bagaimana yang ada dalam benaknya, ingatannya mereka adalah brand kita. Nah, jadi sebulan sekali atau 2 minggu sekali kita kirim kepada mereka bulletin, kita kirim mereka misalnya artikel, kita kirim ke mereka email yang isinya konten-konten yang baik untuk dipelajari atau dibaca, tapi ada ikatannya dengan produk kita, gitu ya. Nah, itu kita lakukan secara berkala. Jadi bahkan misalnya contoh di beberapa usaha dia melakukan recall pada saat ulang tahun gitu ya. Selamat ulang tahun, silakan kalau Anda belanja di Matahari dapat diskon 20% khusus produk tertentu gitu. Nah, itu berarti dia sudah menyimpan database kita sampai tahu tanggal lahir. Nah, berarti dia men-scan KTP bisa. Jadi dia sampai tahu. Kadang bangun tidur, suaminya belum ngucapin ulang tahun, ternyata Matahari duluan yang ngucapin ulang tahun, istrinya ngambek kan, gitu kan. Bapak lupa nih gitu ya, padahal kita nggak pernah ngerayain. Udah lebih tahu deh. Iya, Matahari. Kadang kita nggak pernah ngerayain ulang tahun, jadi kita nggak tahu kan. Itu misalnya contohnya kayak gitu. Nah, ini menghubungi secara berkala. Jadi contoh, saya ambilkan contoh. Saya punya langganan bekam. Langganan bekam ini rajin banget. Dia tahu betul kapan waktunya purnama, artinya waktunya pertengahan bulan itu, yang dimana waktu terbaik untuk bekam. Nah, biasanya 3-4 hari sebelumnya, dia kirim tuh hadis, gitu ya, hadis tentang bekam, artikel tentang bekam. Yang dia ngomongin, dan di akhir hanya dikasih keterangan sedikit aja sama dia, itu adalah jangan lupa bekam untuk menjaga kesehatan. Dia nggak nyuruh sebenarnya gitu, tapi karena dikirimin artikel, dikirim ini, mau nggak mau, oh iya nih sekalian ya besok tanggal ini kita bekam gitu. Dia cuma ngasih tahu. Dan itu kalau ini yang kita menghubungi secara berkala itu ada ini nggak, ada survei atau ada riset setahun itu berapa timing yang paling tepat, 2 kali, 3 kali saat golden momentumnya? Oke, nah untuk menghubungi secara berkala ini disesuaikannya adalah dengan produk tersebut kira-kira potensi repeat-nya berapa banyak. Jadi misal, kalau produknya properti, jualannya rumah gitu ya, mungkin cukup setahun sekali, karena nggak mungkin setiap bulan orang beli rumah, atau bahkan setiap tahun aja mungkin belum tentu beli rumah. Nah, jadi mungkin bisa dengan tahun sekali, dengan hal-hal tertentu gitu ya. Nah, misalnya produknya adalah kurban. Kurban juga mungkin setahun sekali menjelang waktunya kurban. Tapi ketika produk itu bisa dibeli bulanan sebulan sekali, maka harus proses recall-nya itu bulanan juga. Contohnya apa bulanan? Servis mobil gitu ya, servis motor, terus kayak tadi cukur, terus misalnya tadi bekam. Nah, itu bisa dilakukan misalnya beli baju, mungkin yang sifatnya bulanan, recall-nya harus bulanan. Kenapa? Karena kita nge-recall mereka sesuai dengan target mereka untuk balik ke kita. Tapi untuk produk yang bisa dibeli mingguan, misalnya seminggu sekali orang tuh belanja sesuatu gitu ya, atau bahkan mungkin harian, maka kita harus treatment-nya juga lebih mepet lagi. Berarti kalau seminggu sekali kita harus men-treatment mereka untuk recall gitu. Nah, contohnya apa? Misalnya rumah makan, itu paling nggak seminggu sekali ngingetinnya, repeat-nya. Jadi kenapa? Karena dia di-attract untuk bisa datang seminggu sekali atau bahkan lebih sering gitu. Jadi gitu contohnya. Tempat wisata berarti mungkin menyesuaikan menjelang liburan gitu. Jadi recall-nya kita sesuaikan dengan waktu, momen, kapan kira-kira terbaik untuk orang itu balik lagi, tapi diambil jeda sebelumnya. Nah, jadi tidak semua bisnis sama untuk merecall, sesuaikan kira-kira kita produknya di repeat setiap berapa kali. Nah, cuman kalau di perusahaan saya aktivitas ini akhirnya berjalan hampir setiap hari.
Kenapa kok berjalannya hampir setiap hari gitu ya? Karena contoh database kan banyak gitu ya. Database kan banyak. Jadi database itu tidak semuanya kita hubungi dalam satu waktu gitu. Jadi kita bisa buat per pekan gitu. Jadi kita punya konten, kita bagi untuk sekian database ini kita lakukan untuk batch 1. Kita menyebutnya gitu, week 1. Ini week 2, week 3, ini week 4. Kenapa kita bagi week 1, week 2, week 3, week 4? Karena ada konsumen yang beli laginya itu awal bulan, ada yang belinya sering kali baliknya itu dia pertengahan bulan, ada yang sering dia beli lagi, balik lagi akhir bulan. Nah, jadi kan nggak sama belanjanya. Nah, dan kita untuk menjaga omset kita biar bisa tetap stabil, maka ada yang kita recall-nya di awal bulan, ada yang kita recall di pertengahan, ada yang kita recall di akhir bulan. Nah, ini untuk hubungin secara berkala. Nah, jadi contohnya kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita bisa menghubungi mereka secara berkala, maka langkah berikutnya apa lagi? Nah, langkah berikutnya adalah bagaimana kita juga sering membuat satu gathering untuk pelanggan. Nah, gathering untuk pelanggan ini artinya apa? Jadi gathering ini sekarang tidak harus online. Gathering ini juga bisa dalam bentuk offline. Offline itu misalnya, tidak harus offline. Sekarang dengan adanya digital bisa juga dalam bentuk online. Ya, jadi kita bisa membuat nih contoh sederhana loyalty customer itu di beberapa perusahaan kayak perusahaan-perusahaan otomotif gitu ya, mereka bengkel atau apa itu bahkan sampai membuatkan ada klub motor, disponsori, difasilitasi agar mereka sering ngumpul, agar mereka nanti engagement-nya ikatannya dengan bengkelnya dia tetap jalan terus gitu ya. Nah, terus contoh sederhananya kayak misalnya yang bisnisnya busana muslim gitu ya. Sering mereka membuat ada misalnya ada acara event mengumpulkan gitu ya customer-customernya yang sudah ini untuk dia ngasih tahu ini ada produk baru, ada layanan apa segala macam. Nah, itu bisa dilakukan juga gitu ya. Nah, terutama untuk bisnis-bisnis yang berbasis jasa. Nah, bisnis-bisnis berbasis jasa ini perlu kita saling recall terus gitu. Kenapa? Karena barangnya nggak kelihatan. Kalau barangnya kelihatan, kirimin foto, cekrek, sudah bisa. Tapi kalau jasa itu kan dia sifatnya layanan yang dia harus dirasakan. Nah, maka harus kita buat ini. Makanya kita sering ngelihat kadang ada kayak kegiatan itu, ya gathering itu bukan berarti kita harus ngumpul, kita ngisi acara, enggak harus. Contohnya, misalnya ada perusahaan-perusahaan tertentu, dia membuat kegiatan lari pagi, lomba running gitu ya, lari pagi. Sekarang lagi rame goes, membuat kegiatannya gathering pelanggannya goes gitu ya. Tapi di situ disponsori iklan artinya oleh satu perusahaan tertentu sehingga orang itu engagement-nya ingat terus kepada dia gitu. Nah, dan di situ nanti ada biasanya booth-booth-nya, ada tenant-tenantnya, dia bisa lihat produk terbaru dan seterusnya. Nah, ini perlu dilakukan. Dan terutama ini harus dilakukan untuk bisnis yang bisnisnya berbasis reseller. Nah, jadi basisnya adalah reseller. Nah, ini atau ada berbasis keagenan. Keagenan atau berbasis reseller ini wajib, saya bilang wajib melakukan gathering untuk pelanggan ini paling nggak setahun sekali. Bahkan di beberapa perusahaan saya sering diminta pada saat sesi gathering itu ngasih kelas sesi inspirasi, sharing bisnis dan seterusnya yang di situ dikumpulkan agen-agen gitu dan bahkan ada reward dikasih ada yang penjualan terbaik, dapat umroh, berangkat ini, dapat motor, dapat mobil. Nah, itu ternyata menjadi satu stimulus untuk orang itu terus repeat terus. Nah, itu bisa dilakukan. Kira-kira gitu, Pak Gatot. Baik. Ya. Ini materi sudah selesai sebenarnya. Ini ada PR, tapi nanti akan kita review apa aja PR-nya, jabarkan strategi repeat order, buat strategi repeat order, susun dan bangun kumpulkan database konsumen, strategi repeat order saat konsumen transaksi mau apa aja, repeat order pada saat konsumen selesai transaksi apa aja, dokumentasi dan ukur ya. Nah, itu materi kita hari ini ya. Semoga ada manfaat. Sekarang kita bisa mulai membuka sesi diskusi dan tanya jawab. Masya Allah, alhamdulillah. Ini sangat menarik ya. Jurus kelima ya, repetition atau repeat order. Iya, atau repeat order. Baik, ini udah ada beberapa pertanyaan, Coach. Hanya kita buka dulu dari DTI nih. Tadi yang di awal sudah menyampaikan. Dari DTI ada yang menyampaikan sesuatu? Dari Duta Transformasi Insani? Kenapa Leng nggak hadir? Kang Aban bisa ya? Udah masuk. Silakan Kang Aban, bisa dibuka mic-nya. Oke. Silakan Pak Aban. Baik, Pak Gatot dan Coach Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Akban. 2 menit ya waktunya presentasi tentang Duta Transformasi Insani. Bisa kan ya? Baik. Mudah-mudahan bisa cepat dan jelas ya. Dengan waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Gatot, DTP luar biasa yang sudah memfasilitasi dan mensilaturahimkan kami dengan semua yang sudah bergabung di agenda hari ini. Perkenalkan, nama saya Marhaban, Coach. Jadi mewakili DTI. Sebenarnya ada kemiripan lah ya dengan teman-teman di tempatnya Coach Ridwan ya. Memang kami dari dunia pelatihan ya. Jadi DTI ini memang berkonsentrasi dalam kegiatan pelatihan pengembangan diri gitu. Terus ada leadership, ada kewirausahaan yang berbasis manajemen kolbu. Nah ini yang sebenarnya dari awal ketika Coach Ridwan muncul, saya pribadi sih langsung ngeklik, wah ini kayaknya harus collab ini nih. Gitu. Collab terutama di agenda-agenda pendampingan ya, coaching gitu ya. Karena ada bagian kewirausahaan di tempat kami, salah satu programnya gitu. Baik, saya sekilas saja langsung jadi ke bagian program pelatihannya. Sebentar. Mana? Ya. Nah, udah bisa kelihatan? Ya, kelihatan. Ya. Oke. Kalau ini sekilas visi dan misi DTI ya. Tapi saya tidak akan banyak membahas masalah ini. Saya langsung ke ada apa saja sih di DTI itu gitu kan. Nah, jadi yang divisi ini yang banyak memunculkan pemasukan gitu ya. Dari mulai divisi corporate, anak dan remaja, terus ada event organizer. Nah, dari 3 divisi ini ada divisi pendukungnya. Dari bagian SDM, General Affairs, sama divisi finance. Nah, ini nih 2 pendukung yang luar biasa. Jadi walaupun di back office tapi supportnya luar biasa ya, dari mulai memfasilitasi perlengkapan semuanya, termasuk perlengkapan teknologi kalau saat ini ya, itu. Nah, dari beberapa program ini saya tulis ada beberapa program pelatihan yang ada di DTI, walaupun masih ada. Tadi saya sempat menyimak ada service excellent ini, sebenarnya ini bagian yang kita andalkan ya, service excellent tuh. Itu benar sekali Coach Ridwan yang sampaikan, luar biasa karena service excellent ini sangat mempertahankan loyalitas customer gitu ya, sangat sekali gitu. Dan itu jadi bagian andalan di DTI sebenarnya ya. Jadi ini ada pelatihan manajemen kolbu, ada pesantren kilat. Nah, kalau pesantren kilat ini luar biasa, alumni kami yang masih aktif. Jadi di database kami, nah ini bicara database tadi juga. Ya. Jadi database yang pesantren kilat saja itu kurang lebih yang aktif, yang sudah kami sortir, yang aktifnya itu kurang lebih ada 18.000 database. Jadi kalau tadi merecall gitu ya, di WA Blast itu langsung cus gitu kan, itu luar biasa. Itu dari alumni pesantren kilat. Jadi nomor handphone orang tuanya terutama ya, karena yang bayarin pesantren kilat orang tuanya. Nah, lalu ada pelatihan etos kerja, ada gathering, ada pelatihan purna bakti. Ini pelatihan purna bakti yang jadi primadonanya di DTI sih Coach. Nah, ini nanti di dalamnya di pelatihan purna bakti ini ada materi-materi tentu saja ya, kewirausahaan salah satunya. Nah, ini mudah-mudahan nanti Pak Gatot dan teman-teman yang lainnya bisa memfasilitasi nih, bisa collab sama Coach Ridwan karena ada konten-konten yang memang berkaitan dengan mungkin ya collab. Kalau collab itu kesannya ini ya bangkrut itu ya. Collaboration gitu ya maksudnya. Kolaborasi. Gitu. Collab itu setahu saya mah collab tuh bangkrut ya udah. Collab itu ya pakai P gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa silaturahim ya ketemu dengan Coach Ridwan. Nah, sampai dipersingkat Pak ini ya. Problemnya apa sekarang? Nah, yang mau dimunculkan karena kalau secara DTI kan selalu terlalu besar. Nah, ini yang menjadi tantangan di DTI ini tentang ada satu pelatihan namanya MQ Young Entrepreneurs. Nah, ini
MQ Young Entrepreneurs ini memang awalnya programnya dibuat kita memfasilitasi putra-putri alumni peserta alumni MPP. Dan itu free. Fasilitas yang kami berikan free untuk putra-putri alumni pelatihan masa persiapan Purna Bakti. Nah, kan pelatihan masa persiapan Purna Bakti ini luar biasa, sekian ribu lah kalau di database-nya. Kami mencoba memfasilitasi, karena yang pensiun kan efek yang kena pensiun itu bukan hanya karyawan saja, bukan hanya pasangan hidupnya saja, tetapi putra-putrinya, anak-anaknya ini kena efeknya juga. Nah, di sini kita buat program namanya MQ Young Entrepreneurs. Ini menjadi bagian ya value kita lah, salah satunya fasilitas service excellent kita, free gitu. Ini untuk membantu, karena anak-anak sekarang kan lain ya, dari gaya hidupnya dan lainnya itu berbeda. Nah, ini kita ingin memunculkan dari ketergantungan menuju kemandirian ya. Ya dia paham orang tuanya udah mau pensiun gitu ya. Usianya ya sekitar 17 sampai 35 tahun lah. Itu rentang pesertanya langsung. Next. Jadi langsung. Nah, nanti materi-materi pelatihannya sih ini kurang lebih kita buat 2 hari, Coach. 2 hari. Nanti ada materi basicnya, ada materi manajemen kolbunya, itu sebagai basic ya. Kalau bisnis ketemu stres, galau, ya balik lagi kan. Ujung-ujungnya ya sujud lah gitu. Minta ampun, istighfar gitu kalau udah alami musibah dan yang lainnya. Sama mungkin di bisnis juga kalau udah bingung gitu kan, rugi besar lah. Ujung-ujungnya curhat juga gitu kan. Curhatnya kemana? Ya kita arahkan ke manajemen kolbu ini yang jadi basic bekalnya gitu kan. Lanjut. Nah, saya ingin menampilkan pemateri sebenarnya. Mohon maaf nih, Mas Ridwan. Sengaja saya tampilkan langsung aja. Nanti biar Pak Gatot yang mau eksekusi nih. Ini jadi bagian yang penting bagi kami sebenarnya. Ya, kita tahu bersama, nanti guru kami juga bisa masuk, karena memang pelatihannya kan by online gitu ya untuk saat ini kondisi. Jadi ini rencana sih bulan Oktober, mungkin awal Oktober kita ingin running gitu ya. Nah, nanti pematerinya ada K.H. Abdul Hakim Nestiar, terus ada Adeda. Nah, dan ini terutama Coach Ridwan nih. Ini yang sebenarnya saya harapannya besar sekali gitu kan, bisa ya sharing baik dari motivasi wirausahanya dan teknis-teknisnya yang tadi mungkin selama perjalanan materi dari awal gitu sampai sekarang ini sangat berkaitan, karena nanti ada prakteknya gitu ya, walaupun 2 hari tapi bisa memunculkan praktek-praktek gitu ya. Nah, itu lanjut. Baik, terima kasih. Ada lagi, Kak? Ya, jadi mungkin itu nanti kalau harga dananya itu teknis. Intinya sih bagaimana kita bisa berkolaborasi semuanya, termasuk pengungkit pasar yang ada di internal Darut Tauhid, ada alumni haji, ada alumni MQ Travel yang umroh gitu kan, semuanya bisa terlibat dan bisa di-share gitu ya informasi ini sebagai apa ya? Ya kita ingin memunculkan generasi-generasi yang mandiri gitu ya, luar biasa, dan sepertinya senang sekali kalau kita bisa berkolaborasi dengan Coach Ridwan. Mungkin itu Pak Gatot. Terima kasih ya. Terakhir dari saya mungkin terakhir, bila bertemu tak usah jemu, bila berpisah tak usah gelisah. Hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau itu ya ngajak kolaborasi begitu harus ngerjain PR 1 sampai PR ke-7 tuh, ke-8, ke-9 tuh ya Coach ya. Baik Coach, ada tanggapan Coach sekilas terkait dengan pelatihan ini Duta Transformasi Insani? Ya, idenya sudah sangat bagus ya, dan juga saya lihat tadi materinya sudah sangat runut. Memang eksekusinya tantangannya karena sekarang di era pandemi, tadi settingannya kan memang mau online ya. Nah, maka tantangan terbesar dalam pelatihan online adalah mekanisme penyusunan materi itu agar menjadi modul yang interaktif setiap saat. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat ketahanan orang ketika belajar online itu paling setengah jam sampai 1 jam. Lewat dari 1 jam. Bener. Setengah jam, dia sudah mulai gender. Terus nanti videonya dimatiin, udah deh labas. Bahkan saya dapat itu Coach, saya dapat
foto ya beberapa yang itu anak SD belajar gitu ya 2 menit masih anteng begitu ya. Kemudian udah menit ke-5 itu udah kemana-mana, menit ke-7 ke-10 gitu ya udah nggak tidur di ini. Iya, betul. Nah, sehingga konsep nanti package modul karena tadi rentang waktunya 2 hari, maka mungkin nanti yang harus di-prepare dengan tim adalah bagaimana materi itu bisa diatur selama 2 hari itu rundown-nya tetap membuat orang itu engagement. Jadi biasanya nanti bisa jadi 1 atau 2 hari sebelumnya harus ada gladi bersih. Gladi bersih itu misalnya peserta disuruh online, dia memahami semua peralatan secara misalnya dipastikan, dan kalau bisa mereka karena ini 2 hari jangan pakai handphone, tapi mereka kalau bisa pakainya adalah laptop. Kenapa? Karena kalau dia pakai handphone kadang kalau dia pas ada telepon ada apa ke distract sudah ditinggal. Jadi kalau bisa dia pakainya laptop. Jadi handphone ditaruh, dia fokus dengan laptopnya, dan kita sampaikan ke mereka bahwa itu dalam waktu 2 hari benar-benar mereka menyediakan waktu untuk ikut pelatihan, bukan disambi. Karena sekarang kebanyakan orang karena saking mudahnya ikut pelatihan online, akhirnya disambi. Sembari jalan, sembari jualan, sembari apa gitu. Nah ini kalau bisa benar-benar orang tua dikondisikan, anak dikondisikan bahwa 2 hari mereka benar-benar belajar. H-1 atau H-2 ada gladi bersih. Nah gladi bersih dipastikan mereka paham, mereka mengikuti rule dan seterusnya. Nah terus nanti biasanya kalau bisa diwajibkan misalnya video selalu dalam kondisi on. Nah, kita punya tim itu kalau saya biasanya pas buat pelatihan yang sampai 2 hari ada tim saya itu tim paparazzi tim yang dia suka ngeliatin satu-satu video mana yang dia tiduran, mana yang dia ini difotoin, diiniin. Nah itu pas jeda break biasanya kita share ke grup WhatsApp-nya. Jadi semua peserta kan dimasukin grup WhatsApp, jadi heboh, jadi bahan ini gitu. Dan, jadi mereka tuh kayak ternyata dilihat ya, ternyata dicek gitu, ternyata ini. Jadi ada engagement. Nah setelah itu biasanya 1 jam sekali atau 2 jam sekali, kalau bisa 1 jam sekali ada jeda yang di situ ada kayak ice breaking, ada game-game tertentu, bisa pakai kayak Kahoot, bisa pakai ada game tertentu, itu yang dia bisa nge-recall pemahaman dan juga tapi itu menyenangkan gitu. Nah itu nanti yang perlu disiapkan. Insya Allah kalau jadwalnya saya pas memungkinkan, infonya jauh-jauh hari, insya Allah sangat berkenan dan siap dengan senang hati untuk mensupport nanti kegiatan dari DPI. Baik, alhamdulillah. Makasih. Terima kasih ya Coach Ridwan dan Pak Akban dari Duta Transformasi Insani. Kita buka lagi nih, ada yang bertanya tadi. Yang pertama itu Pak Dede Mulyawan dari Darut Akikah, Dita Akikah. Bisa dibuka kah? Video tutup aja. Saya mau ikut pelatihan. Pak Dede Mulyawan, bisa masuk kah? Ya. Pak Dede bisa dibuka. Di Pak Dedenya masih di unmute. Di unmute ya. Baik, kalau gitu kita ada pertanyaan di ada chat? Pertanyaan ya di ini. Boleh dijawab atau gimana, Pak Gatot? Ya, Coach, silakan Coach. Oke. Ya, ada pertanyaan. Bismillah. Saya baru mulai buka bisnis jualan sepatu lokal brand secara online. Nah, kadang jika jualan lewat online, di sini saya pakai Instagram, pembeli melihat track record serta juga jumlah followersnya. Sedangkan akun sedikit kita baru ya followernya ya. Karena masih baru, followernya masih sedikit, track recordnya belum ada. Adakah cara lain menyiasati pembeli secara online dan cara menambah follower? Dan bolehkah kita membuat settingan seolah-olah barang kita laku banyak yang beli dan meyakinkan pembeli? Wah, ini pertanyaannya bagus banget. Nah, saya meyakini ada namanya adab, ada namanya etika dalam kita berbisnis. Dan cara kita, karena kalau kita ngelihat nanti di akhirat tentang uang, itu kita ditanyanya tentang harta, itu adalah dari mana dan untuk apa. Nah, maka proses itu ternyata dari mana dan untuk apa itu kan proses. Proses itu menjadi sangat penting sekali, termasuk cara. Jadi saran saya tidak perlu membuat settingan seolah-olah barang kita laku banyak, terus meyakinkan pembeli. Tidak perlu. Insya Allah menurut saya itu cara-cara mungkin ada orang lain yang memakai, tapi secara etika menurut saya itu tidak baik dan tidak perlu dilakukan. Adakah cara lain? Banyak sekali. Banyak sekali cara lain yang bisa kita lakukan. Contoh yang pertama. Nah, yang bisa dilakukan adalah kalau kita masih baru,
cari KOL namanya. KOL itu adalah Key Opinion Leaders. Nah, jadi kalau di dalam dunia online ada istilahnya tadi KOL ya, Key Opinion Leader, atau orang yang punya pengaruh di bidang produk yang kita mau jual. Misalnya, kalau misalnya brandnya tadi sepatu lokal, siapa sih ya yang misalnya sepatu lokal yang untuk anak muda. Nah, maka kita mencari anak muda yang dia kalau ngomong didengerin sama sesama anak muda, itu namanya KOL. Ya, atau bisa juga kalau nggak cari KOL susah, kita bisa cari selebgram. Selebgram itu kalian pakai Instagram. Selebgram itu orang yang punya akun dengan jumlah follower yang sudah sangat banyak. Nah, tinggal kita kirim sepatu kita ke mereka. Jadi anggap itu sebagai biaya promosi. Nah, nanti kita kirim ke mereka, tapi minta di-review. Nah, jadi minta di-review. Jadi kita, tapi janjian dulu sebelumnya. Nah, misalnya pada siapa kita DM, Kak, ini saya jualan usaha ini, saya mau minta tolong untuk di-review, boleh apa enggak? Nanti saya kirimkan sepatunya untuk di-review. Nah, biasanya KOL atau selebgram ada yang gratis, ada yang berbayar. Ada yang mau dengan hanya dikirimin produknya untuk dia, udah nanti kita di-review tuh dengan baik gitu. Nah, jadi kita cost-nya paling ganti sepatunya. Tapi ada juga yang dia berbayar. Kalau berbayar biasanya kita kirim produk, sampel, kita bayar sekian rupiah per posting, tapi nanti produknya dikembalikan lagi ke kita. Nah, itu nanti bermacam-macam. Nah, itu berarti walaupun kita followersnya masih sedikit, tapi kita memanfaatkan orang yang sudah punya follower yang banyak banget, dan dia kalau ngomong tuh trusted, terpercaya. Oh, ini saya sedang mereview sepatu dari toko ini, ternyata sepatunya keren, gini. Secara tidak langsung itu sudah akan terinformasikan ke seluruh followernya, dan jumlahnya masif. Nah, itu bisa cara yang pertama, pakai KOL atau pakai selebgram. Ada cara yang kedua. Cara yang kedua, bahkan seandainya kita nggak punya follower, 0 sekalipun, postingan kita akan bisa dijangkau oleh ribuan bahkan jutaan orang dengan cara iklan, pakai IG Ads namanya, jadi Instagram Ads. Sudah, kalau kita ngeliat Instagram kan kadang sering ada tuh tulisan bersponsor. Nah, itu kalau foto kita bagus, konten kita bagus, itu follower pun akan naik dengan signifikan. Artinya kita nggak perlu beli, dengan iklan itu aja kita konsisten, anggarin misalnya 50.000 per hari selama 10 hari, 500.000 berarti itu peningkatan follower dan juga transaksi insya Allah sudah sangat tinggi. Ya, jadi nggak perlu pakai seolah-olah kita buat postingan kita udah laku banyak atau apa, nggak perlu menurut saya. Jadi yang dilakukan tadi pakai KOL, pakai selebgram atau buzzer istilahnya, dan juga bisa juga dengan iklan. Nah, 3 cara tadi silahkan nanti dicoba ya, nanti bisa dilakukan. Nah, ini karena nggak ada namanya sini anonimus. Ya. Nah, yang kedua dari Mbak Rizky, ya. Ya. Baik, dari Pak Cucu sudah masuk. Pak Cucu bisa bicara, Pak Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Halo, ya. Pak Cucu. Silakan Pak Cucu. Baik, terima kasih Coach atas ilmunya. Tadi berbagai cara untuk mempertahankan customer juga repeat order katanya gimana. Ya. Nah, ini ada perusahaan-perusahaan atau pedagang-pedagang yang melakukan yang namanya giveaway gitu. Nah, itu sesuai syariat atau enggak, Coach? Kalau menurut Coach Ridwan sendiri. Terima kasih. Ya. Nah, giveaway atau biasanya kan istilah lainnya adalah hadiah. Jadi banyak kadang-kadang untuk melakukan sesuatu itu kita memberikan hadiah. Diperbolehkankah kita untuk memberikan hadiah? Sebenarnya kalau hadiah itu tidak terikat kepada satu transaksi, itu tidak ada masalah. Jadi tidak terikat satu transaksi, maksudnya gini, tidak yang oke, kita sekarang lagi ada ini. Nah, kalau beli sekarang saya kasih hadiah hadiah tertentu gitu ya di transaksi tertentu gitu, kecuali paketan ya. Nah, itu memang menurut saya sih nggak ada masalah secara syariah. Karena salah satu mungkin yang dikhawatirkan sama Pak Cucu tadi adalah kalau itu terjadi riba. Nah, riba itu yang hubungannya adalah pinjam-meminjam. Jadi kalau misalnya transaksi jual-beli dan kita ngasih ada hadiah, nggak ada masalah. Tapi kalau sifatnya dia adalah pinjam-meminjam, oh saya sedang mau pinjam nih sama Pak Gatot, tapi nanti waktu pas saya datang itu saya bawain hadiah doang nih Pak ada hadiah gitu, itu sudah masuk kategori riba, nggak boleh gitu. Jadi artinya hadiah ketika itu kita hubungannya kita mau pinjam meminjam. Seperti kemarin kerajaan Arab Saudi ketika datang ke Indonesia itu sampai ada yang nyinyir kan, kenapa sih ini Raja Arab pamer banget datang ke Indonesia aja pakai pesawat pribadi, mobil bawa dari sana, hotel aja sampai nyiapkan sendiri gitu ya. Nah, kalau kita tinjau secara syariah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena mereka memahami syariah.
Memahami syariahnya apa? Ketika Raja Arab datang ke sini dalam konteksnya mau memberikan pinjaman kepada Indonesia. Nah, maka Raja Arab tidak boleh menerima apapun dalam bentuk hadiah, termasuk difasilitasi mobil, difasilitasi penginapan, difasilitasi apa, itu bisa tergolong dalam riba. Gitu. Tapi kalau sifatnya kunjungan biasa, kenegaraan atau apa, itu nggak ada masalah. Tapi kalau dalam konteksnya mau ada pinjam-meminjam, maka nggak boleh. Nah, berbeda dengan transaksi. Nah, kalau transaksi, kita mau ngasih giveaway nih, giveaway atau apa, itu nggak ada masalah, karena itu konteksnya adalah kayak tadi, itu adalah hadiah, gitu, hadiah yang bisa diberikan ketika misalnya kita mau ada apa namanya ini tertentu, gitu. Nah, itu bisa masuk ke dalam konteksnya marketing communication, membuat orang datang, atau bisa kayak tadi, recall, kita kasih hadiah, itu juga bisa. Bahkan sekarang contoh, ada istilah tukar tambah. Itu juga sebenarnya memungkinkan kalau produk kita itu bisa apa namanya bisa waktu tertentu misalnya handphone. Handphone ini ternyata masa pakai misalnya kurang lebih sekitar 1 sampai 2 tahun. Nah, kita punya toko handphone, kita boleh membuat istilahnya namanya tukar tambah gitu. Jadi nanti orang yang sudah punya handphone agak lama datang ke kita, nanti handphone lamanya kita beli, lalu nanti kita jual lagi. Nah, itu nanti istilahnya namanya tukar tambah. Itu juga diperbolehkan seperti itu. Siap. Terima kasih, sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Cucu. Coach, kita lanjutkan ya dengan pertanyaan dari Teh Rizky Rahmatullah nih. Coach ingin bertanya, terkadang kita agak sulit menyusun redaksi untuk recall. Apakah ada teori khusus atau boleh diberikan contoh untuk redaksi recall customer? Ya. Nah, recall customer itu tergantung dengan siapa customer-nya. Jadi yang pertama memang yang harus kita pahami, customer kita itu apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak, apakah remaja. Nah, maka pendekatan recall-nya tidak sama. Nah, maka pendekatan recall itu ada 2 jenis. Pendekatan recall soft selling, pendekatan recall hard selling. Nah, pendekatan recall hard selling dulu yang saya bahas yang pertama. Hard selling itu artinya kita nge-recall, kita langsung menawarkan. Nah, ini konversinya sebenarnya rendah. Konversinya rendah itu artinya kita nyebar sampai mungkin 10.000, mungkin yang transaksi mungkin ya nggak nyampe 1.000, mungkin cuma 100, 200 itu. Nah, ini caranya apa? Recall, langsung kita kasih promo. Ya, pelanggan, misalnya contoh kita punya, ini saya karena belum tahu Mbak Rizky usahanya apa, misalnya anggaplah misalnya busana muslim. Pelanggan Rizky Collection, alhamdulillah bulan ini milad Rizky yang ketiga. Nah, untuk itu kami akan memberikan diskon sebesar 30% kepada seluruh pelanggan Rizky Collection. Itu bisa, itu namanya hard selling. Jadi kalau hard selling itu kita langsung kasih penawarannya, just gitu. Nah, orang baca udah tahu itu iklan. Nah, maka kemungkinan besar pasti akan apa namanya yang tertarik ya dia beli, kalau nggak tertarik skip. Nah, itu kalau misalnya ini. Atau yang kedua, recall bisa dengan cara soft selling. Soft selling kayak tadi, misalnya contoh, kita bisa kirim WA atau kita bisa kirim ini yang sifatnya itu adalah misalnya satu hal yang manfaat. Misalnya contoh, kita pas momen kurban, maka recall-nya ngebahasnya tentang kurban. Nah, jadi misalnya kata-katanya tentang kurban gitu ya. Jadi apa namanya kurban itu adalah sesuatu yang apa kita kasih artikel, manfaat, benefit dan juga tentang kurban. Kenapa? Karena momentumnya adalah kurban. Lalu di akhir kita kasih keterangan. Nah, jangan lupa kalau butuh baju syar'i, datangnya ke Rizky Collection. Besok ada momentum lagi 17 Agustus, maka buat lagi perjuangan dari para pahlawan dan lain-lain kita maknai dengan ini. Tapi nanti di bawah lagi butuh baju syar'i, jangan lupa ke Rizky Collection. Jadi recall itu bisa dengan cara soft selling seperti itu. Jadi tidak langsung menawarkan jualan, tapi kita sifatnya mengingatkan mereka. Sehingga kalau dalam sebulan ada hari-hari besar atau ada momen-momen misalnya tahun baru nanti bulan Agustus ini ada lagi misalnya nanti ada tahun baru Islam gitu ya. Nah, terus lalu kita sampaikan lagi gitu. Nah, ternyata dalam 1 bulan dia mendapatkan 3 sampai 4 recall dan itu berjalan selama 2 bulan. Suatu saat ketika nanti saya mau cari baju, di otak saya itu yang pertama kali ke recall, yang pertama kali keinget pasti Rizky Collection. Kenapa? Karena setiap minggu dapat buletin Rizky Collection, Rizky Collection, Rizky Collection, Rizky Collection. Nah, jadi tujuan recall itu tidak harus langsung menawarkan pembelian saat itu, tapi bisa untuk membuat orang ingat terus dengan kita. Jadi itu tujuannya seperti itu. Nah, itu tadi ada 2 jenis, hard selling dan soft selling. Kira-kira gitu Pak Gatot. Baik Coach, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang menarik nih Coach. Kalau misalnya kita mencari database yang sesuai dengan produk kita, itu dimungkinkan nggak katanya? Iya. Bagaimana cara mencari database yang sesuai dengan produk kita, Coach? Nah, jadi database yang sesuai dengan produk kita, yang pertama, database itu ada 2. Database customer dan database prospek namanya. Database customer adalah database orang yang sudah menjadi konsumen kita. Maka cara mendapatkannya ketika dia transaksi,
kita langsung collect datanya. Jadi kita kita buatkan entah itu form, entah itu kartu member, entah itu isian. Nah, itu namanya database customer. Ada yang kedua, database prospek. Kalau database prospek mungkin yang dimaksud di sini sama penanya kita adalah database prospek. Nah, mencari database yang sesuai dengan produk kita. Maka database prospek ini bisa didapatkan dari mana? Database prospek itu bisa didapatkan banyak media yang bisa kita lakukan. Nah, maka disesuaikan produk kita ini apa, dan kira-kira orang yang membeli produk kita itu dia inline dengan produk lain itu yang sejenis itu apa saja. Nah, saya punya tim yang kadang-kadang tim kita itu melakukan prosesnya itu kayak memang nyari di internet, nyari di ini. Jadi contoh misalnya saya mencari reseller gitu. Nyari reseller itu cara paling gampang adalah kita cari aja di Shopee, kan itu ada database tuh. Siapa dia yang punya toko di Shopee, punya nomor HP. Berarti kalau dia menjual satu produk dan dia bukan produsen atau dia hanya sekedar reseller, kemungkinan besar dia mau menjualkan produk-produk lain selain dengan produk yang sekarang sudah dijual. Jadi misalnya, dia sudah jual produk busana muslim merek A. Dia ditawari produk busana muslim merek B, merek C. Dia mungkin masih akan ada ketertarikan kalau memang sesuai. Nah, jadi kita bisa mencari database itu dengan kondisi sekarang digital itu sangat luar biasa mudahnya, gitu ya. Tinggal kita cari database itu dari online gitu. Nah, itu bisa dapat ya dari. Nah, terus yang kedua, contoh sederhana juga misalnya gini. Saya sering kali database itu tidak harus nomor telepon Pak Gatot. Jadi misalnya, saya jualannya kuliner. Nah, saya searching tuh di Instagram misalnya, searching di Instagram akun yang dia menjual produk. Misalnya produknya Bapak misalnya jualan misalnya ayam goreng. Nah, saya cari ayam goreng. Nah, ketika saya dapat ayam goreng, nah, maka misalnya ayam goreng apa yang rame followernya sudah 1.000. Nah, nanti caranya gimana? Nah, kita cek si ayam goreng tersebut, kita lihat followernya siapa saja, kemungkinan follower itu adalah follower yang suka ayam goreng. Nah, kita cek postingannya, siapa yang sering komen, siapa yang dia punya ketertarikan, kita add aja, kita follow, kita database-kan. Nah, maka yang kita follow itu kemungkinan besar, itu nanti juga akan, fallback ke kita. Kalau produk kita bagus, kan biasanya orang kalau di-follow, dia akan ngecek siapa sih yang memfollow, dicek, produknya kok inline, dia akan bisa follow kita, itu udah dapat database. Yang ketiga, bisa dengan cara gabung di grup-grup, misalnya kan di Facebook atau di WhatsApp atau di Telegram, itu banyak tuh grup kuliner apa, grup misalnya properti apa, grup otomotif apa. Nah, kemungkinan besar di sana isinya juga database juga. Kita bisa database di sana bisa kita gali juga. Gitu. Jadi banyak banget cara untuk bisa mendapatkan database, kira-kira gitu. Paling tidak ada 3 tadi yang sudah saya sampaikan. Gali dari konsumen yang sudah beli ke tempat kita, minta referensi dari mereka. Yang kedua, kita bisa kayak tadi cari di kayak di marketplace, sosial media dan lainnya. Itu juga bisa kita gali, sosial media juga bisa dapat ke Instagram, Facebook. Yang ketiga, gabung di grup-grup. Nah, itu kita akan dapat banyak database. Kira-kira gitu, Pak Gatot. Baik, Coach. Saya kira ini pertanyaan terakhir ya, karena sekarang udah 10 lebih 19 menit nih, sahabat MQTV. Nggak terasa ya, Masya Allah. Tapi bagi yang terlewat dari awal tadi, silahkan setiap hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 di Bincang Bisnis di MQTV, atau di streamingnya Darutet Peduli dan streamingnya MQTV. Termasuk juga ini ditayangkan di IndiHome, dan semoga kita bisa memberi dan mendapatkan manfaat dari acara Bincang Bisnis ini. Coach, pertanyaan terakhir adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk mengelola reseller dengan baik? Maintenance setiap hari dan berkalanya seperti apa? Karena banyak reseller yang live group jika tidak ada komunikasi di grupnya. Ini secara online. Tepat banget. Maka memang harus di-maintain gitu. Jadi materi ini sudah kita siapkan nanti di materi yang terakhir. Kan kita materinya setelah materi sekarang ini repeat order, setelah repeat order, increase transaksi, yang terakhir referensi. Nah, referensi nanti kita membahasnya tentang membangun reseller. Nah, nanti reseller di sana kita akan bahas spesifik bagaimana sih cara kita men-treatment atau kita menjaga reseller. Tapi mungkin untuk bisa tetap menjawab pertanyaan ini, bagaimana sih caranya? Maka yang pertama, kita tetap harus sudah menyiapkan sebulan sekali konten. Jadi konten itu jangan dadakan, tapi konten itu sudah disiapkan. Sebulan kita sudah punya tim, yang nanti tim itu akan membuat konten. Week 1 atau pekan 1 akan sharing tentang apa. Week 2 akan sharing tentang apa. Week 3 akan sharing tentang apa. Week 4 akan sharing tentang apa sekaligus open PO. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi 3 kali dibekali dulu. Nah, itu nanti sudah disiapkan materinya. Nanti kita punya admin yang tugasnya memang memaintain. Nah, itu nanti detailnya seperti apa nanti kita bahas nanti di pertemuan yang terakhir. Insya Allah nanti kita akan bahas tentang referensi. Kira-kira gitu Pak Gatot. Baik, insya Allah.
Coach, sebagai pertemuan terakhir kita diperjelas lagi terkait dengan PR-PR-nya yang tadi yang repetition tadi. Oke, Saya kira kita di ini ya, bisa diulang lagi ya. Ya, nah ini repetition, saya ulang bahwa materi kita hari ini yang pertama jangan lupa bahwa setiap customer kita harus collect database-nya. Jadi ketika orang beli, collect database-nya dan minta mereka juga menyimpan nomor HP kita agar mereka bisa update dari usaha kita. Yang kedua, ciptakan repeat on transaction. Nah, dan repeat on transaction ini bagaimana orang mau ingat kita dan dia mau balik lagi yang kita lakukan pada saat transaksi, kuncinya adalah menciptakan trust. Trust itu adalah kepercayaan dari mereka, sehingga kalau mereka percaya, jangan sampai dirusak ya kepercayaannya, insya Allah mereka akan balik dan balik lagi. Saya punya perusahaan yang nggak punya tim marketing sudah lebih dari 10 tahun, jadi nggak ada marketingnya, tapi customer-nya repeat terus, dan balik lagi, salah satunya adalah kuncinya adalah kayak tadi, service excellent, dan menjaga trust, menjaga nama baik kita, menjaga hubungan kita dengan mereka, dan insya Allah itu hasilnya luar biasa. Dan setelah itu repeat after transaksi. Nah, repeat after transaction itu artinya apa? Membuat mereka untuk terus di-recall, diingatkan untuk dia balik lagi kepada kita, dan yang ada diingatannya adalah nomor satu kalau bisa perusahaan kita, sehingga mereka akan balik lagi ke kita. Ya, jadi ini kunci dari reputation. Dan manusiakan manusia. Manusia artinya apa? Hubungin mereka, gunakan servis dari hati. Kalau kita misalnya hanya menganggap mereka itu hanya sebagai customer, pasti akan berat. Tapi kalau kita menganggap mereka itu adalah sebagai ya human, manusia sama dengan kita, mereka punya hati, punya perasaan, kita layani dengan hati, insya Allah nanti hasilnya akan lebih luar biasa. Teman-teman MQ, manajemen kolbu, pasti jauh lebih paham tentang hal ini. Nah, ini PR kita. Yang pertama, jabarkan strategi repeat order yang sudah dilakukan. Bagaimana selama ini teman-teman melakukan 3 pilar tadi, database sudah ada atau belum. Yang kedua, repeat on transaction-nya sudah ada atau belum, repeat after transaction sudah ada atau belum. Yang kedua, buat strategi repeat order, repetition untuk membuat konsumen. Nah, kita buat strategi yang baru. Jadi, kalau ingin mendapatkan hasil yang belum pernah kita capai, maka harus melakukan hal yang belum pernah kita lakukan. Jangan hanya mengandalkan strategi yang sudah lama. Karena itu akan hanya menghasilkan hasil yang sama dengan kemarin. Susun, bangun, dan kumpulkan database konsumen. Artinya ada susun itu kita mulai menyusun. Oh, kita mau grab apa aja datanya dari konsumen. Misalnya, oh saya butuh nama, butuh nomor HP atau nomor WA, butuh email, butuh apa. Nah, itu mulai disusun. Nah, jadi benar-benar nanti database-nya dibuat serapi mungkin, sebaik mungkin, dan itu termanage ya. Nah, lalu yang keempat, buat strategi repeat order saat transaksi. Kayak tadi, bagaimana service excellence-nya mau dilakukan, bagaimana customer journey-nya, bagaimana customer experience-nya, apa yang mau dilakukan, sehingga orang itu nanti pada saat dia datang, dan dia akan terus trust dan yakin kepada kita, pas respon dan seterusnya tadi ya. Nah, repeat order after transaction ya, atau setelah selesai transaksi. Nah, database ini seringkali banyak perusahaan yang kalau ditanya punya database, punya berapa banyak? Oh, ribuan pokoknya. Tapi diapain? Nggak diapa-apain, itu namanya percuma gitu. Maka harus dibuat strategi repeat order after transaksi. Di-recall lagi, buat program recall-nya apa, mungkin nanti ya tadi sudah kita bahas ya, nanti disusun. Nah, dan terakhir dokumentasikan, ukur hasil optimasi repeat order-nya. Jadi kira-kira dari kegiatan yang sudah dilakukan didokumentasikan, diukur. Oh ya, sekarang repeat order saya jumlahnya berapa persen? Ada pertambahan atau tidak dari yang dilakukan. Nah, ini PR kita ke-9, masih ada 2 PR lagi ya. Semoga bermanfaat ya Pak Gatot. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, dan semoga semua yang menyaksikan acara hari ini, baik yang ikut melalui media Zoom maupun yang nanti menyaksikan melalui MKTV, semoga Allah selalu beri kemudahan dalam usahanya, walaupun di depan kabarnya ada resesi, insya Allah kita masih punya Allah yang maha besar. Allah kita lebih besar daripada resesi. Ya, insya Allah. Jadi dalam kondisi apapun, kalau kita yakin dan bergantung pada Allah, insya Allah selalu akan ada jalan dan selalu akan ada solusi. Ya, itu dari saya Pak Gatot. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Coach Ridwan yang sudah sharing ilmu dan pengalamannya, termasuk jawaban-jawaban untuk pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf bagi rekan-rekan yang tidak semuanya bisa masuk dan pertanyaannya tidak bisa dijawab. Semoga di lain waktu kita bisa silaturahmi kembali. Dan sahabat MKTV, kami yang bertugas, Gatot Kuntakumara dan teman-teman dari MKTV, dari DT Peduli menyampaikan ucapan terima kasih. Sudah 1,5 jam bersama dengan program Bincang Bisnis ini. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan, setiap hari Sabtu, jam 4 sampai jam 5 di MQTV insya Allah. Coach Ridwan, terima kasih. Semoga berkah, semoga sehat selalu, Coach.
Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coach, terima kasih. Sedekah menggunakan kris. Sama-sama Pak Gatot. Buka aplikasi e-wallet. Pastikan ada saldo di aplikasi e-wallet kamu ya. Klik pay atau bayar dan scan krisnya. Atau bisa juga upload gambar kris dari galeri foto kamu loh. Dan masukkan nominal sedekahnya. Konfirmasi, masukkan PIN, selesai. Sedekah jadi lebih mudah dan efisien menggunakan kris.